Iya. Yang paling terburuk bisa saraf kejepit nggak? Iya, itu bisa. Jadi sebenarnya langsung sekarang, apa yang bisa terjadi kalau orang kerja tiba-tiba yang disebut dengan office injury? Apa karena terlalu banyak bungkuk? Apa tiba-tiba kepleset kesandung? Atau apa? Ya. Jadi kalau lebih sering dijumpai orang yang sakit leher. Ya, jadi terutama kaku gitu ya? Kaku lehernya. Terutama ini sekarang mungkin Indonesia Healthcare Corporation Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IHC? Sekitar 15 menit sampai 20 menit ke depan kita akan sama-sama membahas tentang kesehatan yang saya beri judul dengan sport injury versus office injury. Oh ada ya di kantor ya injured ya? Ada dong pasti. Karena nggak cuman injury itu berlaku kejadian saat olahraga. Tapi kesehatan Anda duduk, ngetik berjam-jam, nggak bergerak-bergerak, itu juga bisa menjadi sebuah injury. Saya datangi satu orang dokter, ini kece banget nih teman basket saya, Dr. Ricky Maurice Emil SPRM, spesialis rehab medis. Nah, ada di sebelah kanan saya, apa kabar? Baik. Saya biasanya panggilnya bro, ini agak formal dikit lah, dok aja. Dok, Ricky panggilan ini ya, akrab pasien terhadap dokter yang satu ini. Kita mau bahas tentang office injury sama sport injury. Ya karena ini lagi tren banget orang-orang khususnya Sobat IHC punya gaya hidup sehat. Ya, sering berolahraga. Nah, muncullah masalah berikutnya. Sering terjadi yang namanya sport injury. Nah, kita akan bahas nih Dok Ricky. Sport injury sama office injury itu apa? Lalu perbedaannya apa? Gitu ya. Nah, secara general dulu, apa yang bisa dijelaskan ke Sobat IHC? Iya. Selamat siang. Nah ini jadi begini ya, kita mau bicara tentang sport injury dan office injury ya. Jadi keseharian kita kan di lingkungan pekerjaan ya. Biasanya kita kalau pagi-pagi kita kerja, siang-siang kita pulang terus kita melakukan aktivitas olahraga. Itu sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya injury gitu. Jadi ya kita mau ngebahas ini mengenai cedera yang bisa timbul di lingkungan pekerjaan yang kita tidak tahu kadang-kadang kan kapan kita bisa tiba-tiba timbul cedera dan juga pada saat kita beraktivitas di luar pekerjaan ya pada saat kita berolahraga. Ya, itu nanti mungkin itu yang bisa saya tekankan untuk sport injury dan office injury ya. Jadi ini semua tapi berhubungan dengan otot, tulang dan sendi. Oh seputar itu ya? Seputar itu lah. Oke, langsung sekarang. Apa yang bisa terjadi kalau orang kerja tiba-tiba yang disebut dengan office injury? Apa karena terlalu banyak bungkuk? Apa tiba-tiba kepleset kesandung? Atau apa? Ya. Jadi kalau untuk dalam lingkungan pekerjaan, biasa kita harus tahu pekerjaannya orang itu dulu apa, gitu ya. Jadi pekerjaan ini kan banyak. Kita lihat pekerjaan orang itu ada di luar kantor, misalnya lebih sering angkat-angkat atau lebih sering di luar di lapangan lah istilahnya. Atau ada yang di belakang meja terus gitu, duduk di belakang meja mungkin di komputer. Nah, kalau yang di luar pekerjaan, yang di luar kantor yang biasa di lapangan itu biasanya sering terjadi ya seperti sakit di pinggang, sakit di lutut ya, yang berhubungan dengan biasanya ngangkat-ngangkat, banyak jalan dan lain-lain. Tapi kalau yang di pekerjaan di dalam kantor yang biasa orang itu pada ngetik-ngetik nih Bu RJ ini. Jadi laptop kelamaan biasanya nih. Nah itu lebih sering dijumpai orang yang sakit leher. Ya, jadi terutama kaku gitu ya. Kaku lehernya. Terutama ini sekarang mungkin ke belakangan ini ya. Jadi mungkin sejak masa-masa pandemi ini kita ngelihat orang banyak yang pekerjaannya di belakang laptop ya. Di WFH lah istilahnya gitu. Mungkin nggak di kantor, di rumah juga WFH di belakang laptop. Nah itu sekarang ini udah mulai banyak yang cedera di leher nih, bukan cedera ya, bilang nyeri leher ya, datang ke rumah sakit karena nyeri di leher. Gitu. Ya, jadi kalau dari penelitian memang yang
kalau penelitian zaman dahulu itu memang yang terbanyak itu adalah sakit pinggang dan sakit leher. Tapi sekarang sudah mulai shifting nih, kayaknya lebih banyak yang nyeri di leher ini. Oh, Ya. itu karena masalah tadi ya yang banyak Ya. diem di belakang meja Bisa ya. jadi karena di banyak diam. Yang paling terburuk bisa saraf kejepit gak? Iya, Wow. itu bisa. Jadi sebenarnya begini, kalau kita ngomongin saraf kejepit itu mungkin lebih banyak karena overuse ya, Oke. overuse. Hanya misalnya tadi Bung RJ nanya sama saya mengenai kalau ini pasti ini orang ini diem aja, cuman di belakang laptop aja, Ya. diem aja gitu terlalu lama, itu kan menyebabkan kelelahan di otot di leher, ya, Ya. kelelahan otot leher. Nah itu rentan sekali timbul nyeri, Jadi apakah itunya tadi orang itu sudah mempunyai saraf kejepit Ya. atau enggak? Nah itu timbullah nyeri, jadi pemicunya adalah di situ. Oh, apalagi sebelumnya memang sempat punya ada masalah gitu ya, Iya. diperburuk lagi dengan itu yang nggak bergerak-gerak. betul. Oke, Dok Ricky. Jadi ini masih ada hubungannya dengan tadi masalah otot, sendi, tulang begitu ya? Iya. Walaupun itu hanya duduk di belakang meja yang nggak banyak aktivitas, alias yang apalagi posisi statis dan nunduk begitu ya? Iya. Nah itu yang banyak bisa terjadi ya di office injury salah satunya. Iya betul. Oke. Nah, kita akan lanjutkan lagi nih, sobat IHC untuk sport injury. Nah, kalau ini mungkin lebih awam ya dibanding dengan office injury. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah rangkum nih, Dok Ricky dari sobat IHC misalnya, keseleo itu adalah satu hal yang paling gampang terjadi dalam olahraga. Biasanya saya juga termasuk gitu ya, panggil tukang urut. Gue kan bengkak nih, misal ankle, keseleo, terus panggil aja tukang urut juga beres. Yang kedua, kalau habis itu kita pakai ngompresnya itu bener nggak pakai es atau pakai krim yang panas? Iya, Nah itu banyak banget tuh mitosnya tuh. Iya. Nah terus ada istilah rest ya, Nah nanti dokter Ricky yang jelasin lah ya itu bagaimana untuk bisa menyembuhkan sport injury ini. Nah kita akan kembali lagi, tapi jangan kemana-mana, sesaat lagi. Ada yang terkenal banget tuh, yang alternatif Di banget Cikini. di daerah Kebayoran. Kebayoran juga ada ya? Kebayoran. Nah, itu yang orang-orang banyak kesana lah. Apakah kapan juga harus ngasih krim yang panas, krim yang dingin di saat Iya. di titik yang kita lagi bermasalah? Nah, boleh tuh Kompres dijelasin. dingin. Jadi Ya. kompres itu harus kompres dingin, bukan kompres panas. Itu ya. pas selesai cedera, apa nanti di rumah sejam 2 jam, hari besoknya berapa hari ke depan penjelasannya? Nah, kalau es itu bisa Check up, ini adalah podcast Indonesia Healthcare Corporation. Saya Ruli Johan, Bung RJ dipanggil sama Dr. Ricky begitu. Dr. Ricky Maurice Emil, spesialis rehab medis. Jelasin dulu dong, Dok Ricky, rehab medis itu apa? Kapan sobat IHC harus ketemu sama spesialis seperti Dr. Ricky? Oke. Sebenarnya kalau sekarang udah bukan rehab medik lagi ya. Kalau sekarang spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Oh, itu lengkapnya. Iya, jadi gelarnya tetap itu. Gelarnya SPKFR sekarang. I see. Jadi Berarti orang lama nih, angkatan lama. Senior nih. Ya, sekarang tapi mungkin kalau orang awam masih lebih kenalnya rehab medik ya, Seperti lebih gampang. SPKK, sekarang udah SPDVE. Iya betul, Oke. FPDVE. Oh gitu. Kalau sekarang kedokteran fisik dan rehabilitasi. Tapi kalau di rumah sakit itu unitnya masih namanya instalasi rehabilitasi medik. Jadi lebih mungkin orang lebih kenal, oh ini spesialis rehabilitasi medik. Ya. Gitu. Oke. Nah, tadi pertanyaan saya tuh di segmen 1, banyak banget kesalahan umum saat olahraga. Ya jatuh, ankle, terus panggil tukang pijit. Iya. Terus itu tadi ngompres es itu kapan saatnya? Iya. Lalu apakah kapan juga harus ngasih krim yang panas, krim yang dingin di saat di titik yang kita lagi bermasalah? Nah, boleh tuh dijelasin. Ya, mungkin yang pertama dulu yang saya jawab nih, Bung RJ. Jadi kalau misalnya sering sekali juga memang pasien-pasien datang
saya baru dari tukang urut nih, tapi kenapa masih sakit lagi ya, tambah sakit lagi. Bener, ya, bener. Itu dia. Jadi kalau saya lebih menyarankan mungkin kalau misalnya tukang urut, nah tukang urut nih ada dua macam nih, tanda kutip nih. Ada yang tukang urut yang istilahnya wah kayak alternatif. Mungkin kalau saya nggak bisa nggak mau nyebutin ya, tapi ada yang terkenal banget tuh yang alternatif banget di daerah Kebayoran. Kebayoran juga ada ya. Kebayoran. Nah itu yang orang-orang banyak kesana lah itu. Nah itu alternatif ya. Jadi kalau saya nggak menyarankan ke sana. Namanya alternatif itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh medis ya. Jadi nanti bisa tambah sakit atau ya kita nggak tahu apa akibatnya nanti kalau kayak gitu. Jadi saya justru lebih menyarankan kalau mau pijit ya udah ke tukang pijit rumahan aja. Jadi mungkin ke spa juga boleh atau ke malah itu lebih mending gitu. Karena apa? Karena tujuannya berbeda. Kalau misalnya ke tukang pijit yang mungkin di rumahan itu lebih ke relaksasi, dan itu memang sebenarnya ini maksud dari masas. Karena kita di fisioterapi pun juga rehab medik itu fisioterapi itu ada masas juga gitu. Tapi tujuannya adalah untuk relaksasi, bukan untuk macam-macam ya. Jadi kalau tukang pijit yang alternatif itu nanti tujuannya beda lagi, dia mau menyembuhkan katanya ini. Nah itu yang harus diwaspadai oleh teman-teman sekalian gitu. Oke. Nah tadi itu yang kapan harus kompres pakai es, kapan harus pakai krim panas dingin. Nah itu, seperti yang kita tahu dari dulu itu kan ada istilahnya RICE ya. Kalau orang cedera pertama kali ada tulisan istilahnya itu RICE, yaitu rest, I-nya ice, C-nya compression, E-nya elevation. Elevation. Nah, itu adalah untuk cedera awal atau cedera akut. Jadi kalau misalnya kita olahraga nih, main bola atau apa, terus tiba-tiba cedera, keseleo atau macam-macam, terus terjadi bengkak. Nah, itu yang harus dipikirkan adalah itu. Jadi rest itu berarti harus istirahat dulu ya. Kita nggak boleh terus olahraga lagi. Terus ini kalau cedera, posisi dapat cedera nih, langsung cedera. Jadi kita lagi, misalnya kita main basket nih, main basket terus ankle-nya cedera. Nah itu harus R yang pertama rest dulu. Berhenti bermain. Ice, I itu ice, kasih dingin, kasih dingin, kompres dingin. Jadi kompres itu harus kompres dingin, bukan kompres panas. Itu pas selesai cedera, apa nanti di rumah sejam 2 jam, hari besoknya berapa hari ke depan penjelasannya? Kalau es itu bisa 2-3 hari. Nah itu kan kalau misalnya awal itu kan bisa terlihat bengkak ya. Bengkak ya, mau di ankle atau mau di lutut atau dimanapun cederanya itu pasti terlihat bengkak. Awalnya terlihat bengkak. Nah itu bengkak itu yang harus kita kasih kompres dingin dulu supaya kompres dingin itu berfungsi untuk mengurangi nyeri dan untuk mengurangi bengkaknya. Gitu. I see. C itu compression itu ya dibebat lah ya, yang dibebat. Dibebat. Yang pakai suka yang warna coklat-coklat boleh itu ya. Dibebat. Nah, E itu elevasi itu ditinggikan supaya aliran darahnya balik ke, nggak ngumpul ke situ ya, di titik tersebut ya. Tuh ilmu baru tuh sobat IHC. RICE, RICE, RICE nasi ya. RICE nasi. R-nya rest, I-nya ice, C-nya itu kompres, E-nya tuh elevation. Nah itu kalau awal. Bicara awal. Kalau memburuk nggak beres-beres, datang dong ketemu dokter Riki dong. Lah udah pasti. Datang ke berobat dulu lah pasti ke ya bisa ke saya, ke dokter rehabilitasi medik atau ke ortopedi atau ke dokter saraf ya biasanya ya. Nah ini awam banget nih. Apakah tadi pertanyaannya ke dokter umum, ke dokter saraf, ortopedi, apa bisa langsung ke dokter dengan gelar RM ini? Sama aja, kemana aja sebenarnya, masuk dari mana aja sama aja. Kita misalnya pun nanti ke dokter rehabilitasi medik pun, kita misalnya ada fraktur atau ada patah tulang atau apa, kita pasti kirim ke dokter ortopedi dong pastinya. Jadi yang penting dapat penanganan dulu lah. Yang penting dapat penanganan. Jangan diem aja. Jangan. Itu yang kalau saya memburuk pasti ke situ. Kalau mau ketemu dokter Riki, ada di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Itu ya. Sekarang prakteknya ada di gedung yang baru ya? Iya, gedung A.
Wih, keren banget gedungnya. Itu gedung apa? Itu rumah sakit apa mall ya? Keren banget gitu ya. Jadi di lantai berapa, Dok? Lantai 3. Lantai 3. Jadi masuk ke lobi, sebelah kiri itu ada coffee shop ya, naik ke atas lantai 3. Langsung bilang mau ketemu Dokter Riki gitu ya. Oke. Nah, saya baca lagi ada tentang muskuloskeletal. Wait, bener nggak sih saya ngomongnya muskuloskeletal? Ada exercise-nya. Terus penjelasannya seperti apa? Jangan dibahas sekarang ya. Iya. Nanti di segmen terakhir aja. Oke. Oke, biar penasaran nih Sobat IHC. Podcast Check Up akan kembali lagi. Merasa kayak kesemutan gitu di pergelangan tangan. Nah, itu mungkin karena banyak ketiknya terlalu lama atau penggunaan mouse yang berlebihan. Nah, itu biasa terjadi. Ini yang menjadi masalah ini adalah banyaknya sekarang orang yang bekerja dengan laptop. Banyak banget, termasuk saya juga. Iya. Tapi kalau misalnya mungkin kalau kerja misalnya, nih pegel. Nah, kalau misalnya tadi kita mainan laptop segala macam 2 jam, pegel nih tiba-tiba, aduh kok nggak enak ya gitu. Boleh pakai langsung? boleh. Yang dingin. Ya, Sobat IHC, terima kasih Anda masih bersama dengan saya Ruli Johan. Dengan Dr. Riki kita bahas tentang sport injury versus office injury. Karena banyak banget ilmu yang mesti kita pelajari. Jadi agak beda nih penanganannya bagaimana, terus efek apa yang bisa terjadi, kita lagi bahas saat ini bersama dengan Dr. Riki. Dr. Riki praktek di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Kami berdua masih ada di DOS Megastore Ratu Plaza lantai 1. Kapan terakhir kemari? Beli laptop pasti, benar nggak? Iya, betul. Sekarang udah keren ya. Lantai satunya ya. Jadi komplit nih. You name it, Dok. Mau beli apa ada di sini. Iya. Beli lighting, beli kamera, beli peralatannya canggih banget ya pokoknya. Kamu nonton bioskop juga ada di sini. Oh, ada. Ada. Nanti kita bikin ya talk show gitu, lucu kali ya. Dengan Sobat IHC kita bikin talk show tentang rehab medis. Ini pasti kalau ngundang komunitas runner, sepeda segabruk-gabruk nih yang join ya. Oke, tadi pertanyaan saya, Dok, nyangkut di exercise untuk muskuloskeletal. Jelasin dulu muskuloskeletal itu apa ya? Muskuloskeletal itu kalau misalnya itu kan bahasa Latin ya. Kalau muskulo itu adalah otot, skeletal itu muskuloskeletal pokoknya berhubungan dengan otot, tulang dan sendi. Oh, gitu, 3 itu lagi. Ya. Oke. Jadi itu apa yang dimaksud dengan exercise itu tadi? Iya. Kegunaannya apa buat kita nih, buat Sobat IHC nih? Exercise ini hubungannya kemana nih exercise-nya nih? Exercise itu ada banyak soalnya. Oh, oke. Kalau yang saya dapat contekan nih gambarnya, ini kita tampilkan nih gambarnya ya. Tuh ya, ada cephalgia vertigo 14%, lower back pain 3%, 6%, trigger finger 10%. Ini apa sih maksudnya gambar ini? Oh, itu gambar adalah resiko cedera yang terbanyak nih berdasarkan penelitian. Mungkin ini mungkin gambar udah lama ya. Jadi berdasarkan penelitian ini ini banyak di lingkungan kerja ya? Di lingkungan kerja itu di mana gitu. Dan apa aja tuh yang biasanya kalau di leher itu biasanya cervical syndrome yang terjadi, vertigo dan cephalgia itu adalah nyeri kepala ya. Kalau di pinggang itu low back pain biasanya yang sering terjadi. Apakah bisa karena penyempitan atau yang kita sebut HNP atau otot murni otot saja atau LBP miofasial namanya. Lalu kalau di tangan yang biasa, resiko tangan ini yang paling sering itu CTS namanya, karena CTS itu adalah penyempitan di pergelangan tangan yang biasa orang sering merasa kayak kesemutan gitu di pergelangan tangan. Nah, itu mungkin karena banyak ketiknya terlalu lama atau penggunaan mouse yang berlebihan. Nah, itu biasa terjadi CTS namanya. Lalu ada lagi kalau di bahu. Nah, bahu juga salah satu resiko yang terbanyak juga tuh kalau di ini ya? Office bahu injury. Ini ya? Iya. Oh, oke. Okay. Right. Mungkin karena adanya pekerjaan yang berhubungan dengan bahu. Nah, itu bisa juga dari situ. I see. Nah, itu ya tadi gambar-gambarnya sudah kita kasih lihat, duduk juga termasuk duduk ya. Cara duduk yang baik dan benar saat bekerja. Tegak, upper back lurus, terus lower backnya juga enak, sitting, matanya itu kalau 25 derajat lah gitu ya, nggak selalu nunduk atau gini juga gitu ya, Dok. Ya, itu namanya ergonomik. Jadi ergonomik itu kita bagaimana posisi kita terhadap di lingkungan pekerjaan. Nah, ini kebetulan contohnya adalah ergonomik
duduk yang benar. Ya. Duduk yang benar. Ini kita kasih lihat gambarnya nih. Oke. Nah, duduk yang benar. Nah, itu di mana mata kita harus sejajar dengan layar. Oke. Ya, mata kita harus, kalau misalnya itu komputer, kita duduk di belakang komputer. Nah, itu harus mata kita harus sejajar nih. Ya. Jangan sampai kita nunduk terus otomatis akan sakit leher gitu. Ya. Nah, posisi keyboard sama mouse itu harus 90 derajat nih tangan kita nih seperti ini. Jadi nggak boleh terlalu begini naik juga ya? begini. Oh, nggak boleh Terlalu gini naik juga gini, ya? nggak boleh terlalu bawah juga. I kurang see. bagus. Jadi Right. posisi yang terbaik adalah itu yang kita namakan ergonomik. Nah, itu posisinya 90 derajat untuk tangan, dan leher kepala itu harus sejajar dengan mata. Jadi I see. nah, ini yang menjadi masalah ini adalah Ya. banyaknya sekarang orang yang bekerja dengan laptop. Banyak banget, termasuk saya juga. Iya, iya. Tapi kalau misalnya di rumah atau kita traveling ya itu nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya itu di kantor atau di rumah yang kita memerlukan lebih dari 2 jam, itu udah nggak ergonomik lagi laptop itu. Oh, jadi batasannya menurut dokter adalah 2 jam itu kita harus stretching dulu. Iya, terus harus gerak, harus gimana. relaksasi Nah, lagi gitu ya. relaksasi. Nah, 2 jam ya, sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam. Sejam 2 jam itu harus ada relaksasi. Bener. Iya. Karena kalau orang nyetir, setahu saya kalau mudik tuh paling banyak tuh himbauan mudik. Kalau nyetir berhenti dulu 3-4 jam. Ya. Jangan kelamaan. Betul. Bener juga ya. Benar. Iya. Dan itu harus dilakukan stretching namanya. Iya, benar-benar. Stretching. Bahkan kalau lagi dalam pesawat long flight gitu ya juga Iya. berdiri dulu, jalan-jalan. Iya, betul. Apalagi yang ibu hamil, nah begitu ya. Oke, interesting. Sobat IHC, saya mau nanya lagi nih ya dok ya. Tadi saya belum ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Kalau sudah tadi tuh ya RICE, Iya. udah dikompres. Kompres. Terus boleh kapan kita pakai krim yang hot atau yang cold? Ada tuh sekarang tuh dok, yang biru sama yang merah. Itu kapan pakai yang merah dan yang biru? Kalau misalnya kita ke titik yang lagi nggak enak. Ya, itu tadi balik lagi masalah cedera awal dan cedera udah lama Ya. ya. Kalau cedera awal atau cedera baru itu mungkin batasannya bisa kita bilang 1 minggu sampai 2 minggu. Itu lebih baik kita pakai yang dingin karena Dingin ya? Dingin. Jangan salah nih. Jangan salah. Oke. Jadi karena itu masih bengkak-bengkaknya tadi. Seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Masih bengkak-bengkaknya itu lebih baik pakai yang dingin. Tapi sih kalau sudah cedera lama atau yang ini nggak hilang-hilang nih, kayaknya nih sakit nggak hilang-hilang tapi bengkak sudah mulai hilang gitu. Oke. Itu boleh pakai yang hangat. Yang hangat. Supaya peredaran darahnya lancar gitu. Itu untuk melemaskan jatuhnya. Ya, melemaskan, melancarkan peredaran darah. Otomatis kalau peredaran darah lancar, penyembuhan akan lebih cepat. Termasuk tadi misalnya nih, kerja nih, pegel. Nah, kalau misalnya tadi kita mainan laptop segala macam 2 jam, pegel nih tiba-tiba, aduh kok nggak enak ya gitu. Boleh pakai langsung? Boleh. Boleh, yang dingin. Ya, kalau itu nggak termasuk namanya cedera parah ya. Kalau itu boleh mau pakai panas dingin ya boleh aja. Yang penting I nyerinya see. berkurang. Itu banyak banget yang nanya, sumpah banyak banget yang nanya dok gitu ya. Jadi sudah Namanya terjawab. Pegel aja sih nggak masalah. Nggak ada masalah, koyo-koyo itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, sebelum closing nih dokter, kalau bicara soal olahraga seminggu sekali cukup ya untuk kesehatan otot? Balik lagi ke ini kita Kebutuhan. mau tujuannya apa nih olahraga kalau untuk kebugaran saya rasa cukup ya 1-2 kali seminggu itu cukup. Oke, cukup ya 1 Ya, kali kalau seminggu untuk ya. relaksasi kebugaran nah itu Terus di RSPP, kalau Sobat IHC mau ada yang ketemu konsul dan juga berobat, di instalasi rehab medis tuh ada layanan apa aja? Kita punya alat apa aja dok? banyak Banyak ya? banyak. Jadi kalau di instalasi rehab medik kita boleh dibilang yang mungkin lengkap ya. One of the best ya? One of the best. Ya. Ada Jadi, laser-laser juga itu buat ada apa dok? laser, Itu buat ada apa? laser. Itu untuk mengurangi radangnya. Jadi untuk buat mencerahkan wajah bukan ya? Lasernya bukan. beda ya? Beda lasernya. Untuk apa jadinya? Untuk mempercepat penyembuhan. Jadi dia mempercepat itu kan kalau misalnya kita cedera ada radang, nah itu kita pakai laser itu akan lebih cepat sembuhnya radangnya akan lebih cepat. Terus ada alat-alat kayak gym-gym gitu juga di sana ya sekarang ya? Gym ada, mungkin yang kita lebih tekankan kita lebih banyak ke alat-alat untuk mengurangi nyerinya kita lengkap. Okay. Ada krioterapi juga ada. Krioterapi kalau tadi itu cedera baru tuh kan kita butuh dingin tuh, butuh yang dingin. Nah itu ada cryojet tuh jadi disemprot uap dingin yang saya baru tahu tuh. Kalau uap dingin jadi begitu lebih Di titik cepat tersebut? jadi di titik tersebut. Jadi kalau memang ada cedera baru
silakan datang aja. Jadi kita bisa pakai namanya cryojet. Jadi pendinginan tapi nggak harus kompres, tapi kita dengan alat pendingin yang ya. Ini sebetulnya sama dengan sport medicine gitu nggak sih istilahnya? Apa beda? Mungkin rehab kalau sport medicine medicine itu lebih luas ya. Oh, lebih luas. baik. Kalau rehab medik itu kan lebih ke lebih menangani pasien-pasien nggak harus sport ya, jadi lebih ke penyakit-penyakit juga. Kita menangani pasien stroke juga, menangani pasien Parkinson, rehab medis menangani itu, pasien nggak cuma ini olahraga, juga, betul. menangani pasien yang paru-paru juga nih, yang kebanyak batuk nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi Luas banget ya. Luas. Kita banyak menangani pasien itu. Oke. Jadi nggak menuju ke sport aja sih. Siap, Dr. Ricky Maurice Emil, kasih pesan-pesan terakhir nih untuk di episode ini maksudnya ya, untuk sobat IHC tentang kesehatan atau ilmu dari rehab medis ini. Silakan dok. Ya, ya apa ya, saya bingung nih jadi mau ngasih Bebas. pesan-pesan apa. Misalnya rajin berolahraga, jangan sering ke tukang pijit gitu ya. Iya. Apalagi yang nggak jelas gitu. Yang jelas jika ada keluhan, jangan ragu-ragu untuk ke dokter lah ya. Jangan ragu-ragu berobat ke dokter, jangan ditangani sendiri, jangan ke alternatif. Lebih baik langsung ke dokter aja, jadi kita dapat penanganan yang baik dan benar. Siap. Gitu aja. Oke. Kalau berkala juga boleh ya, nggak harus tiba-tiba menunggu sakit ya. Saya mau cek-cek gitu ya, ada yang nggak enak-enak gitu masih boleh ya? Boleh, Oke. silakan. Siap, kalau gitu ditunggu Dr. Ricky Maurice Emil di RSPP ya, di lantai 3 Gedung Baru. Silakan. Saya Rujukan pamit, sudah sekitar 15-20 menit nih kita ngobrol. Terima kasih dok. Ya. Sampai ketemu di episode lain nanti, banyak bisa kita bahas sih kayaknya nih ya, seru ya. boleh. Oke. Terima kasih, saya akan kembali hadir ke Check Up podcast dari Indonesia Healthcare Corporation dengan episode lainnya. Terima kasih.